Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jasmine saat ini masih berada di sekolah TK-nya. Tiba-tiba sangat terkejut mendapat telepon dari Kevin, lelaki yang baru dia kenal 3 hari yang lalu. Dan ternyata pria itu adalah salah satu petinggi perusahaan Barak Corp. Dia tidak menyangka kerjasama perusahaan besar itu dengan toko kuenya bisa terjalin secepat ini. Apakah ini sebuah keberuntungan untuknya? Dia tidak tahu kalau disinilah semuanya bermulai. Secara perlahan, Jasmine ditarik masuk dalam putaran kehidupan seorang CEO Barak Corp yang sama sekali tidak pernah Jasmine bayangkan. Wanita sederhana ini hanya mempunyai pemikiran dan mimpi yang sederhana. Dia hanya ingin bahagia, itu saja mimpinya. Tapi apakah kebahagiaan yang dia dapatkan atau malah penderitaan? Masa depan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Semua adalah rahasia yang kuasa sang pemilik alam semesta ini. Jasmine mengendarai mobilnya menuju ke perusahaan Barak Corp. 1 jam kemudian, dia sudah sampai di parkiran gedung itu. Jasmine berjalan menuju lobi dan bertemu dengan customer service. "Maaf Mbak, ruangannya Bapak Kevin di mana ya?" tanya Jasmine. "Mbak sudah ada janji dengan beliau." Karyawan yang sedang bertugas balik bertanya. "Sudah 1 jam yang lalu dia menghubungi saya dan menyuruh saya datang ke perusahaan ini," jawab Jasmine. "Dengan Mbak siapa?" tanya wanita yang ada di hadapannya. "Jasmine, bilang saja dari toko kue Jasmine," jawab Jasmine meyakinkan. Wanita tersebut mengangkat telepon yang ada di mejanya, kemudian menelpon seseorang yang Jasmine duga itu pasti Kevin. "Selamat siang Pak, ada Ibu Jasmine dari toko kue Jasmine, ingin bertemu dengan Bapak," lapor karyawan tersebut. "Baik Pak, akan saya sampaikan pada beliau," jawab wanita itu lagi. "Bagaimana?" tanya Jasmine tidak sabaran. "Silakan Ibu naik ke lantai paling atas, di sana ruangan Bapak Kevin. Nanti Ibu akan bertemu sekretarisnya. Ibu bisa menanyakan ruangan Bapak Kevin pada beliau," jawab karyawan tersebut. "Terima kasih," ucap Jasmine. Jasmine berjalan menuju lift, kemudian menekan tombol lantai paling tinggi. Tidak sampai 5 menit, dia sudah sampai ke lantai yang disebutkan wanita yang menyambutnya tadi di bawah. Ada wanita yang sedang bekerja di meja yang terletak di depan 3 ruangan. Jasmine bertanya pada wanita itu. "Maaf Mbak, ruangan Bapak Kevin di mana ya?" tanya Jasmine. "Oh, ruangan Bapak Kevin ada di sini, Bu." Wanita itu menunjukkan ruangan yang bertuliskan Wakil CEO. "Tapi Bapak Kevin sedang di ruangan CEO. Ibu bisa tunggu sebentar, saya akan sampaikan kedatangan Ibu pada beliau." "Maaf, dengan Ibu siapa ya?" tanya wanita yang diduga Jasmine adalah sekretaris seperti yang disebutkan wanita di bawah tadi. "Saya Jasmine," jawab Jasmine. Wanita itu masuk ke ruangan CEO Barak Corp. Jasmine memperhatikan ada 3 pintu ruangan kerja di lantai ini. Jasmine membaca satu persatu tulisan di pintu masuknya. Wakil CEO, asisten CEO, dan ruang CEO itu sendiri. Dan sudah pasti ruangannya yang paling besar di antara 2 ruangan lainnya, di mana di depan pintu tersebut masing-masing ada meja yang diduduki seorang wanita yang diduga Jasmine adalah sekretaris mereka. Pintu CEO terbuka. Wanita yang tadi berhadapan dengan Jasmine keluar dari pintu itu. "Silakan Bu, Ibu ditunggu Bapak Kevin dan Bapak Omar di dalam," ucap wanita itu. Jasmine masuk ke dalam ruangan yang bertuliskan CEO. "Tok tok tok." "Masuk," ucap Omar dari dalam. Jasmine membuka pintu tersebut dan dia melihat 3 pria yang datang ke toko kuenya 2 hari yang lalu. "Silakan duduk Jasmine," sapa Kevin ramah. Jasmine merasa gugup, tetapi dia berusaha menutupinya dan segera duduk di sofa yang ada di ruangan tersebut. "Agus, mana kontrak yang telah kamu susun tadi?" tanya Omar.
Agus berdiam dan mengambil kontrak kerja sama Bara Corp dengan toko kue Jasmine. Kemudian menyerahkan kontrak tersebut kepada Omar yang duduk tepat di depan Jasmine. Silakan kamu baca dan pelajari isi kontrak ini. Baru kali ini, lelaki yang Jasmine ketahui sebagai CEO Bara Corp mengajaknya berbicara. Jasmine mendengar dan merasa bahwa suara itu seperti tidak asing di telinganya. Tapi di mana dan kapan dia pernah mendengarnya, sebab dia tahu inilah komunikasi pertamanya dengan pemimpin perusahaan ini. Jasmine mengambil kontrak kerjasama yang ada di depannya, kemudian membaca isinya dengan seksama. "Ada yang ingin kamu tambahkan?" tanya Omar. "Boleh dicantumkan pemesanan dilakukan paling lambat H-1 dari waktu yang dijadwalkan, agar kami sempat menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan," jawab Jasmine. "Catat Agus," perintah Omar. "Baik bos," jawab Agus singkat. "Ada lagi yang ingin kamu tambahkan lagi?" tanya Omar kembali. "Tidak, aku setuju dengan semua isi kontrak ini. Kapan kerjasama ini dimulai?" tanya Jasmine. "Begitu kamu tanda tangani kontrak ini, secara syah kita sudah melakukan kerjasama," jawab Omar. "Baiklah," jawab Jasmine mengerti. "Agus, secepatnya kamu perbaiki isi kontrak ini. Tambahkan poin yang diminta Nona ini," perintah Omar. "Baik bos." Agus langsung sigap kembali ke ruangannya, kemudian membawa kontrak kerjasama yang baru. "Ini bos," Agus menyerahkan kontrak perjanjian yang baru. Omar mengambil dan menyerahkannya pada Jasmine. "Silakan kamu baca ulang, siapa tahu ada poin yang terlupa atau tertinggal," perintah Omar. Gile, aku bisa sesak nafas berlama-lama di hadapan pria ini. Auranya sangat dingin dan sepertinya dia sangat pintar mengintimidasi seseorang. Pantas saja dia bisa sukses mengembangkan perusahaan ini. Aku yakin para kliennya langsung keok bernegosiasi dengannya karena auranya yang sangat kuat ini, batin Jasmine. Jasmine membaca kembali isi dari kontrak kerjasama mereka. "Aku menyetujui semuanya. Di mana aku harus membubuhkan tanda tanganku?" tanya Jasmine. "Di lembar terakhir, Nona," jawab Agus. Jasmine membuka lembar terakhir. Sudah tertera namanya dan nama CEO Bara Corp. Jasmine membubuhkan tanda tangannya di atas nama yang tertulis di lembar itu. Kemudian menyerahkan kontrak perjanjian itu kepada Omar. Omar kemudian menandatangani kontraknya. "Boleh kontrak ini dicetak 2 atau dikopi? Aku mau menyimpan kontrak perjanjian ini di kantorku," ucap Jasmine. "Kamu dengar Agus?" perintah Omar. "Baik bos, akan saya cetak lagi," jawab Agus. Kevin tersenyum menyaksikan interaksi antara sepupu dan target yang akan mereka perangkap menjadi calon istri dari sepupunya ini. "Ternyata kalian sama-sama pintar, sangat cocok. Ini baru kerjasama kecil antara sebuah perusahaan dengan toko kue yang kecil. Gimana nanti saat kalian harus menandatangani kontrak kerjasama kehidupan kalian alias surat nikah? Aku sudah tak sabaran untuk menyaksikannya," batin Kevin. Tak lama Agus datang membawa satu lagi kontrak perjanjian kerjasama. Kembali Jasmine dan Omar menandatangani berkas itu. Kemudian mereka sama-sama menyimpan kontrak kerjasama perusahaan mereka. "Bagaimana kalau kita merayakan kerjasama kita ini?" ajak Kevin. "Mohon maaf, sebentar lagi aku akan menghadiri meeting yang lain," tolak Omar. "Aku juga harus kembali ke toko kue," jawab Jasmine yang menolak secara halus. "Yah, sayang sekali kalian berdua sama-sama tidak bisa merayakan kerjasama ini," ucap Kevin terlihat kecewa. "Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak." Jasmine pamit undur diri. Jasmine mengulurkan tangannya ke arah Omar, tapi tangannya langsung disambut oleh Kevin. "Senang menjalin kerjasama dengan kamu." Kevin mengedipkan sebelah matanya ke arah Jasmine. Jasmine hanya bisa tersenyum menanggapi tingkah Kevin. Keluarga yang aneh, yang satu pecinta wanita, yang satu lagi alergi sama wanita, umpat Jasmine dalam hati.
Jasmine mengetahui isu yang beredar kalau Omar dan Kevin adalah saudara sepupu. Omar terkenal sangat dingin terhadap wanita, sedangkan Kevin seorang pemain yang selalu gonta-ganti wanita. Jasmine tiba di toko kuenya jam 1 siang. Seperti biasa, hidangan makan siang sudah tersedia di ruangannya. "Sheila, kamu bisa naik ke ruanganku?" pinta Jasmine melalui telepon selulernya. Selang beberapa menit, Sheila sudah sampai ke ruangannya dan langsung duduk di meja kerja Jasmine. "Ada berita apa hari ini sampai kamu memanggil aku begitu kamu tiba di sini?" "Tidak biasanya, pasti ada kabar penting," ucap Sheila curiga. Jasmine memperlihatkan kontrak kerja sama perusahaan Baracorp dengan toko kue Jasmine. Sheila membaca isi dari kontrak kerjasama tersebut. "Gile Min, ini serius?" tanya Sheila tak percaya. Jasmine tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Seperti yang kamu lihat, bukankah kamu sudah membuka lembar terakhir? Ada tanda tangan CEO Baracorp dan aku di situ. Itu artinya mulai besok kamu harus bekerja keras menyiapkan semua pesanan yang mereka pinta," jawab Jasmine. "Oh main-main, kamu memang hebat," puji Sheila. "Biasa aja, aku memang sedikit beruntung kali ini. Tak kusangka istilah sengsara membawa nikmat berlaku dalam hidupku," ucap Jasmine. "Maksud kamu sengsara karena ban mobil kamu bocor kemarin membawa nikmat dengan kontrak kerja sama ini?" tanya Sheila. "Yap, tepat sekali," jawab Jasmine singkat. Senyuman dari bibirnya belum juga pudar karena hari ini dia sangat bahagia. "Aku akan mengumumkan kabar gembira ini pada anak-anak di bawah. Mereka pasti senang sekali mendengar berita ini," ucap Sheila penuh semangat. "Nanti malam sebelum toko tutup, kita rayakan bersama ya kabar bahagia ini bersama mereka," ujar Jasmine. "Iya, kabar ini memang layak untuk kita rayakan. Selamat buat kamu sayang, you're the best," puji Sheila. "Selamat untuk kita bersama. Aku tidak akan bisa mencapainya sendiri tanpa bantuan kalian semua. Kita semua di sini kan satu kesatuan. Ingat itu," Jasmine memberi penekanan dalam kata-katanya. "Kamu memang sohib terbaikku, tidak pernah sombong atas semua prestasi yang telah kamu capai. Aku bangga menjadi temanmu, main-main," Sheila memeluk Jasmine. "Sama-sama, kamu juga sangat berarti buatku. Tanpa kamu di sini membantuku, aku rasa toko kue ini tidak akan sebesar ini sekarang," jawab Jasmine. "Aku turun dulu ya, gak sabar mau menyampaikan kabar gembira ini pada mereka. Kamu makan siang dulu, Gih," ucap Sheila. "Oke, aku makan dulu ya. Setelah makan, aku nyusul kamu ke bawah," jawab Jasmine. Sheila melangkah keluar dari ruangan kerja Jasmine dan segera turun ke bawah dan menghampiri para karyawan di dapur dan mengumumkan kabar gembira yang barusan disampaikan Jasmine padanya. Tentu saja seluruh karyawan sangat senang mendengarnya. Mereka berjanji akan bekerja lebih giat lagi demi kemajuan toko kue Jasmine milik bos kesayangan mereka.